Kemudian hadis yang kedua, wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qanata, membaca kunut syahrun, selama 1 bulan. Ba'da ruku'i, setelah ruku, yad'u, mendoakan kehancuran, ala ahya'in, pada beberapa suku minal Arabi, dari Arab. Tsumma tarakau, kemudian meninggalkan kunut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini ceritanya panjang ini, Pak. Jadi ada suku namanya suku Ri'al, Zakwan, Usayyah. Ini bertiga, ini 3 suku ini kemudian mengutus utusan mendatangi Rasulullah di Madinah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya ini orang minta tolong, ya Rasulullah, kaum kami tertarik untuk masuk Islam. Mereka nggak tahu, tolong kirim tokoh-tokoh, ulama-ulama, dai-dai yang bisa mengajarkan tentang agama untuk kaum kami. Rasulullah punya firasat nggak bagus, tapi karena ini persoalan dakwah, maka nggak peduli firasat apapun, ayo jalan. Akhirnya apa? Beliau mengumpulkan sahabat Nabi. Yang dikumpulkan adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, yang setiap harinya kalau pagi itu ya nyari kayu bakar, ya kerja gitu kan. Tapi kalau malam nyantri sama Rasulullah, ngapalin Quran segala macam. Alim lah dalam Al-Quran. Ada 70 orang sahabat dikirim dalam perjalanan, akhirnya mampir ke suatu tempat namanya Bi'r Ma'unah. Tempat namanya apa? Bi'r Ma'unah. Di situ mereka istirahat semuanya. Ternyata saat mereka sedang istirahat dan niatnya bukan berperang tapi untuk berdakwah, untuk mengajarkan atas undangan kaum yang dituju itu, ternyata ada orang-orang yang kemudian kasak kusuk dari 3 kelompok tadi itu, 3 suku itu kemudian mengkampanyekan untuk mempersiapkan diri dengan senjata masing-masing untuk menghancurkan, membunuh kafilah ini yang ingin berdakwah kepada mereka. Ternyata ketika kafilah datang, rombongan datang, mereka sudah siap siaga dengan senjata lengkap. Begitu di Bir Ma'unah, mereka istirahat. Saat istirahat, sedang tidur, pokoknya laya-laya, langsung disergap, semua dibantai habis. Ada 1 orang, saya lupa namanya, pura-pura mati. Semuanya udah mati semuanya, nggak ada yang gitu. 1 orang pura-pura mati, dia terluka juga. Akhirnya begitu udah mati semuanya, ini pelaku ini cuma kabur. Orang ini kemudian melihat situasi sudah aman, lari, pergi, kabur. Nah, sempat ada insiden. Orang ini kemudian istirahat di satu tempat, ternyata ada orang datang, 1 orang. Dikira musuh, langsung dibunuh. Dikira musuh. Akhirnya sampai ke Rasulullah. Cerita bahwa utusan Rasulullah 70 orang semuanya dibantai, wafat semuanya, syahid, kecuali yang lapor itu. Dan beliau cerita ini membunuh 1 orang karena nggak tahu ya, karena saking takutnya, khawatir dia musuh, akhirnya dibunuh. Ternyata ini dari suku yang sudah punya perjanjian damai dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan denda, ya kan, kompensasi atas wafatnya anggota kelompok yang ada perjanjian itu. Nah, kemudian Rasulullah begitu sedih, sangat terpukul. Ini sahabat utama, mereka adalah orang-orang pilihan yang memang setiap harinya hafalan Al-Quran terus, dikirim 70 orang.
dibantai semua. Sedih betul Rasulullah. Saking sedihnya, beliau kemudian memanjatkan doa kunut di setiap waktu sholat. Kalau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga umumnya kitab-kitab Sahih, kitab-kitab hadis itu waktunya di subuh ya, hanya di subuh. Tetapi di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim, riwayat sahabat Abdullah Ibnu Abbas, itu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena peristiwa itu beliau kunut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Isinya adalah Allahumma al'in, zakwan, warilan, wa usoyyah. Ya Allah, laknatlah mereka, hancurkan, binasakan mereka, hukumlah mereka semua. Ini saking sedihnya Rasulullah, orang yang diutus untuk berdakwah, untuk mengajar berdasarkan permintaan mereka sendiri, ternyata oleh mereka dibantai habis. Betapa sedihnya Rasulullah. Rasulullah berdoa minta Allah melaknat mereka, menghancurkan, membinasakan, menghukum mereka semua. Allahumma aqim taqwan waridan wa usayyah. 1 bulan penuh zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Rasulullah kunut subuh, kunutnya kencang. Dalam hadis itu riwayat Imam Al-Hakim itu, Imam sahabat Abdullah Ibnu Abbas meriwayatkan, wa yu'aminu man khalfahu, makmum yang di belakang imam, di belakang Rasulullah, semuanya mengamini doanya Rasulullah. Amin, aminnya seperti kita sholat subuh itu kita mengamin, ya seperti itu. Amin. Nah, singkat cerita, ini dalam kitab Al-Mustadrak selesai di sini. Ada kitab namanya Marosilu Abi Dawud, kitab mursalnya Imam Abu Dawud. Itu ada riwayat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di subuh terakhir selama 1 bulan penuh, subuh terakhirnya beliau seperti biasa selama 1 bulan itu kunut minta Allah beri hukuman pada mereka. Begitu mau mengangkat tangan, Rasulullah terhenti, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Rasulullah biasanya 1 bulan ini doanya itu melaknat Allahumma al-in taqwan warilan wa usoyyah. Tapi hari itu malaikat Jibril datang, padahal Rasulullah sudah mengangkat tangan. Lalu malaikat Jibril memberikan nasihat, innallaha la yab'atuka, Allah tidak mengutus engkau la'anan wala syababan, bukan sebagai orang yang suka melaknat dan juga mencela, mencaci. Kemudian turunlah ayat surat Al-Imran ayat 127 atau berapa itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri, tidak ada hak bagimu ya Muhammad. Laisa laka minal amri syai'un, enggak ada hak bagimu untuk minta nuntut supaya mereka dihukum semuanya gara-gara mereka zalim. Enggak, bukan hak sampean, kata Allah. Aw yatubu 'alaihim, mereka bertobat juga itu hak mereka juga. Allah menerima taubat mereka, hak Allah, ya kan? Atau ayu azibahum, Allah memberikan hukuman kepada mereka, itu juga hak prerogatif Allah. Fa innahum dzalimun, karena memang mereka adalah orang-orang yang zalim, wajar Allah kasih hukuman pada mereka, itu hak Allah. Tapi kalau Allah kemudian memberikan hidayah kepada mereka, mereka bertaubat, masuk Islam, mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kira-kira Allah terima enggak? Ya Allah terima. Allah kasih petunjuk, ya hak Allah. Maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk membaca kunut yang sifatnya melaknat. Makanya di situ kalimatnya
Tsumma tarakahu, kemudian meninggalkan, hanya sebulan saja, kemudian meninggalkan. Jadi Rasulullah kunut subuh hanya sebulan, kemudian beliau meninggalkan. Yang ditinggalkan apanya Pak? Kunutnya atau redaksinya? Nah ini yang kemudian jadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat, oh berarti udah ditinggal sama sekali, nggak ada kunut lagi. Nah, gitu. Kunutnya yang ditinggal. Kunutnya yang ditinggal. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak. Bukan kunutnya yang ditinggal, tetapi redaksinya yang diganti. Zuhur, asar, maghrib, isya berhenti dari kunut. Kemudian sholat subuh, kunutnya tetap lanjut. Dalam riwayat tadi, ya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya meriwayatkan, Ad-Darqutni juga meriwayatkan, Al-Baihaqi meriwayatkan juga. Mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah terus menerus kunut subuh sampai beliau wafat. Artinya kunutnya masih jalan terus, tapi redaksinya diganti. Apa redaksinya? Nah, dalam kitab Marasilnya Imam Abu Dawud ini, itu malaikat Jibril itu kemudian mengajarkan redaksi kunut kepada Rasulullah. Apa redaksinya? Redaksi yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah saat itu, ya. Terakhir beliau mau kunut subuh untuk melaknat itu, kemudian berhenti. Kemudian turun ayat tadi itu, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Kemudian malaikat Jibril ngajarin redaksi kunut yang sifatnya bukan melaknat orang kafir, orang-orang yang tadi. Tapi apa? Nah, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku ma yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafir narju rahmataka wa nakhafu 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari mulhik. Ini redaksi dipakai oleh mazhab Maliki. Lah Imam Asy-Syafi'i enggak pakai itu. Pakainya apa? Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini perbedaan pendapat seperti itu. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i ini juga ditulis di dalam kitab Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi'i, jadi yang ditinggalkan bukan kunutnya. Zuhur, asar, maghrib, isya kunutnya tidak tinggal, ya. Tapi kunut subuhnya tidak ditinggalkan, dilanjut dengan redaksi yang berbeda. Redaksinya yang ditinggalkan sebelumnya, redaksinya diganti dengan redaksi kemaslahatan kita semua. Nah,